Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk panjenengan semua. Bagaimana Yanda dan Bunda kabarnya? Saya doakan senantiasa panjenengan diberikan kemurahan rezeki, kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas dan sukses selalu. Kali ini saya ingin mengajak Yanda dan Bunda untuk menyusun atau membuat jurnal penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada jenjang PAUD. Nah, kira-kira panjenengan semua sudah membuat belum ya? Kalau belum, jangan di-skip ya. Yuk sama-sama dengan saya membuat jurnalnya. Oke, Yanda dan Bunda, sebelum kita membuat jurnal 7 kebiasaan hebat dari anak Indonesia, kita harus paham dulu apa manfaatnya. Nah, manfaat dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu untuk menumbuh kembangkan 8 karakter bangsa pada setiap individu anak atau peserta didik, yaitu 8 karakter tersebut ada religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Jadi ini manfaatnya teman-teman. Oke, yang pertama kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi apabila dilakukan anak-anak, ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, serta mendukung kesuksesannya. Nah, untuk itu bagaimana cara kita memantau anak-anak bisa bangun pagi? Tentunya dengan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, guru berkolaborasi dengan orang tua. Dan untuk kebiasaan ini tidak masuk rapot ya, tetapi perlu ditumbuhkan dan dikembangkan setiap hari dengan berkolaborasi dengan orang tua. Baik, dalam kebiasaan bangun pagi ini saya membuat indikator seperti ini. Jadi jurnalnya saya buat di atas itu judul ya, jurnal kebiasaan bangun pagi anak kelompok. Misalnya boleh dituliskan B, A atau monggo silakan. Lalu nama satuannya TK Negeri Pembina misalnya. Kemudian nama anak yang akan kita amati yaitu misalnya di sini saya ambil contoh Fauzi. Kemudian baru saya buat kolom-kolomnya. Yang pertama itu nomor, yang kedua hari tanggal. Di sini 1 bulan itu 1 lembar ya, 1 bulan 1 lembar. Jadi saya bagi baris-barisnya itu kolom barisnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena sekolah saya masuknya tanggal 6, berarti saya mulai 6 Januari 2025 sampai nanti 31 Januari 2025. Nah, kemudian berikutnya saya tuliskan bangun pagi tepat waktu. Jadi anak-anak nanti kalau bangunnya jam 6 atau jam setengah 6 itu atau di bawahnya orang tua boleh contreng. Tapi kalau anak bangunnya jam 7, orang tua silang ya. Kemudian datang ke sekolah dengan segar karena ketika anak-anak bangun pagi dengan kualitas tidur yang bagus, dia akan bangun dengan sangat ceria dan penuh semangat. Jadi di sini ada catatan orang tua, misalnya anak bangun jam 6 pagi tanpa kesulitan, jadi dengan kesadaran sendirinya. Kemudian catatan guru, anak sangat ceria mengikuti kegiatan pagi. Seandainya di sini ada silang-silang, mungkin orang tua di sini menuliskan anak sulit bangun pagi, tidur terlalu larut malam. Lalu biasanya anak kalau kurang tidur itu anak akan tampak lelah dan kurang fokus. Nah, ini berdasarkan pengamatan orang tua dan guru ya, yang mengisi nanti jurnalnya setiap hari kalau di tempat saya ya, saya bagikan ke orang tua. Jadi
besok paginya dibawa anak-anak untuk diisi oleh guru. Bagian orang tua ketika anak pulang sekolah saya bagikan, dibawa bagian guru ketika pagi anak-anak membawa untuk kemudian diisi oleh guru. Baik, beribadah, kebiasaan nomor 2 itu beribadah, di mana di sini manfaatnya mendekatkan hubungan individu dengan Tuhannya, lalu meningkatkan nilai-nilai estetika, moral, spiritual, dan sosial. Manfaat yang ketiga dapat meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna. Kemudian meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, dan yang terakhir peningkatan diri secara berkelanjutan. Jadi kebiasaan beribadah itu tujuannya, manfaatnya ini ada 5 ini. Nah, bagaimana saya membuat jurnalnya? Yuk, tetap jangan di-skip, ikuti sampai selesai. Baik Yanda dan Bunda, seperti tadi saya sampaikan ya, atas itu judulnya ya, jurnal kebiasaan, terus nama anak, terus kelas mungkin, dan nama satuan. Nah, di sini ketika beribadah, apa yang saya amati yaitu berdoa atau ikut kegiatan beribadah di rumah ortu. Nah, di sini orang tua harus mengamati ya. Bahkan sikap baik itu juga bisa dimasukkan. Lalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan ini sudah di sekolah, lalu mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Misalnya kalau di sekolah saya itu setiap hari Jumat itu ada praktek sholat bersama. Lalu kalau anak Kristen itu masuk kelas sekolah agama, yaitu kelas sekolah minggu ya, sekolah minggu tapi diadakan di hari Jumat. Terus bisa juga anak-anak di rumah ketika mengikuti kegiatan Jumatan sama orang tua juga boleh di sini dituliskan ya. Jadi misalnya kalau contreng semua, yaitu catatan orang tua apa waktu itu mengamati, oh anak membaca doa bersama keluarga pagi ini. Kemudian guru fokus saat doa pagi bersama teman-temannya. Tapi seandainya dia tidak melakukan sholat, diajak tidak mau, disuruh TPA tidak mau, berdoa tidak mau, ya ditulis. Sulit mengikuti sholat berjamaah di rumah, ditulis aja sama orang tua. Lalu di sini ternyata di sekolah antusias. Fungsinya apa ya? Fungsinya itu ketika orang tua secara jujur menyampaikan apa yang sudah dilakukan anak di rumah, nah ini guru bisa menindaklanjuti. Begitu pula apa yang sudah dilakukan di sekolah, ketika orang tua mau baca, beliaunya juga akan menindaklanjuti di sekolah. Jadi ada kerjasama di sini ya. Jadi di sini keterangan kolaborasinya saya tuliskan ya, di orang tua mengisi kolom doa sebelum dan sesudah aktivitas di rumah, serta mengikuti ibadah rutin di rumah. Ini bisa sholat, bisa hanya baca doa ketika tidur, atau mungkin sikap baik menghargai orang tua, atau mungkin ikut orang tuanya yang laki-laki ya sholat Jumat, ikut mamanya yasinan, atau semua itu bisa dituliskan. Kemudian guru misalnya mengisi kolom berdoa di sekolah dan mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah berdasarkan pengamatan selama kegiatan doa bersama. Jadi ini nggak dikarang bebas ya, tapi berdasarkan pengamatan. Ketiga, kebiasaan berolahraga. Ini memberikan manfaat bagi anak, yaitu dapat menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental anak. Kemudian menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, serta meningkatkan nilai sportivitas. Nah, ini yang perlu dipupuk ya. Makanya bisa dijadikan kebiasaan sehari-hari yang harus dilakukan oleh anak. Baik Yanda dan Bunda, di sini apa saja yang saya tuliskan, ya dari tanggal masih tetap ya. Lalu melakukan olahraga di rumah, nanti orang tua ya yang nyontreng. Kemudian aktif dalam olahraga di sekolah, ini tentunya guru. Terus catatan orang tua dan catatan guru ini saya beri contoh ya, ketika tercontreng semua, itu mungkin orang tua melaporkan tadi anak-anak bermain lompat tali bersama kakaknya. Lalu gurunya mengamati saat anak-anak senam pagi, anak tersebut Fauzi ya di sini. Tapi bila orang tua mengisi silang, kenapa ya? Oh ternyata tidak sempat olahraga di rumah, jadi disilang saat itu ya. Tapi mungkin hari berikutnya dia olahraga, misalnya ya dia naik sepeda, terus jalan pagi dengan orang tuanya. Nah
saat hari Selasa ini kebetulan tidak sempat olahraga di rumah. Tapi di sekolah ternyata dia aktif bermain bola di taman atau di halaman sekolah ketika istirahat. Jadi ini sangat luar biasa sekali apabila ada kolaborasi yang apik dan jujur antara orang tua dan guru untuk perkembangan anak tentunya. Baik, yang keempat makan sehat dan bergizi. Karena kita tahu sendiri ya, kadang-kadang anak-anak di usia anak balita, anak-anak usia TK, usia PAUD itu sangat sulit ya ketika kita ajak untuk makan gizi seimbang ya. Pasti milih-milih apalagi kalau sudah ketemu sayur gitu. Tapi ini yang penting kita tanamkan ke anak-anak. Tentu saja kerjasama antara orang tua dan guru, karena di sekolah juga ada pemberian makanan tambahan atau di tempat saya itu pemberian makanan tambahan itu kebetulan 1 bulan sekali. Nah, menunya itu yang nyiapkan yang membuat guru, kerjasama dengan ahli gizi dari puskesmas, kemudian dari masing-masing paguyuban kelas itu yang bertugas menyiapkan. Kadang-kadang ada anak-anak itu yang tidak mau sama sekali, titik-titik gitu. Di rumah tidak mau, tapi di sekolah dengan intervensi yang edukasi, intervensi yang bagus, intervensi yang apa itu ya, melayani anak. Saya harapkan nanti ini terjadi di sekolah saya juga sih, ketika saya dampingi, saya tungguin anak yang semula tidak mau sama sekali itu akhirnya mau gitu. Baik, manfaatnya itu apa? Di sini dapat menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, kemudian memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu dan meningkatkan kemandirian. Jadi fungsi dari kebiasaan makan sehat dan bergizi ini ada 4 ini. Oke, Yanda dan Bunda, dalam jurnal yang saya tulis apa ya? Nah, di sini hari dan tanggal sudah saya jelaskan tadi di depan ya. Kemudian sarapan bergizi di rumah. Kemudian ada menghabiskan bekal sehat, kemudian memilih makanan sehat, terus ada catatan orang tua dan catatan guru. Di sini seandainya ya di sekolah anak tadi makanan sarapannya itu memang sarapan yang sehat, itu apa itu orang tua bisa contreng. Nah, di sekolah ketika diamati sama guru, karena setiap anak itu kan mau bekal ya dari rumah. Oh, ini tidak habis nih bekalnya. Terus dia ternyata memilih makanan lainnya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini di apa itu dicontreng sama bu guru. Karena apa? Di sini keterangannya. Ketika orang tua mencontreng itu keterangannya sarapan nasi, telur dan buah. Ini sudah bagus ya. Tapi kan nggak selalu ini ya. Jadi nanti sesuai dari orang tuanya, mungkin makan roti dan susu itu juga sehat gitu. Lalu catatan dari guru apa? Ternyata bekal tidak habis. Tampaknya anak kurang suka. Jadi bekal yang dibawakan sama orang tuanya itu nggak habis. Gitu. Kemudian di sini di hari Selasa ada silang, ada contreng, ada silang. Ternyata tadi di sekolah, di rumah tidak sempat sarapan, makanya disilang sama orang tuanya. Lalu menghabiskan bekal. Oh, ternyata habis gitu. Kemudian memilih makanan sehat dicontreng lagi. Kenapa? Di sini makanan sehatnya apa itu bekalnya habis, tapi kok dicontreng sama gurunya ketika memilih makanan sehat. Ternyata anak di situ tidak makan bekal dari orang tuanya, tapi lebih dia makan jajan. Jadi orang tuanya memberi bekal nasi, tapi ada snacknya ya, snacknya. Snacknya itu kebetulan ciki atau apa gitu. Nah, snacknya ini habis, tapi bekalnya tidak dimakan, jadi seperti itu. Jadi dia lebih memilih jajanan yang dibawakan orang tua daripada nasi yang dibawakan orang tua. Sama-sama itu kan bekal gitu loh, tapi yang dipilih kebetulan adalah jajannya, jadi nasinya tidak. Jadi ini nanti berdasarkan pengamatan ya kalau mengisi. Nah, di sini dalam kebiasaan gemar belajar yaitu ada pengembangan diri, manfaatnya yang pertama, terus yang kedua menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, yang ketiga menemukan kebenaran dan pengetahuan, yang keempat membentuk kerendahan hati dan empati. Ini manfaat dari anak-anak ketika mempunyai kebiasaan gemar belajar.
Jurnal yang saya siapkan di sini yaitu kolom pertama nomor masih, kemudian hari tanggal, lalu antusias dalam kegiatan belajar. Nah, di sini ketika di rumah bagaimana antusias anak belajar, misalnya belajar sama kakaknya atau apa gitu. Nanti di sini di kolom catatan boleh ya ditambahi catatan orang tua ya. Atau mungkin orang tua hanya cukup memberi checklist saja atau contreng tanpa diberi catatan juga nggak apa-apa ya. Jadi ini nanti penambahan kolom-kolom untuk kelengkapannya panjenengan sesuaikan dengan kondisi TK panjenengan sendiri. Lalu mencoba hal baru ini tentunya di sekolah ya, bagaimana anak-anak suka bereksperimen, suka ketika ada sesuatu problem solvingnya main dan sebagainya. Kemudian mengikuti instruksi guru. Jadi di sini yang mencoba hal baru dan mengikuti instruksi guru ini adalah pengamatan atau porsinya guru, sedangkan antusias dalam kegiatan belajar di rumah ini porsinya orang tua. Baik, kebiasaan yang keenam adalah bermasyarakat. Di sini manfaatnya dapat menumbuh kembangkan nilai gotong royong dan kerjasama. Kemudian menumbuh kembangkan nilai saling menghormati dan toleransi, menumbuh kembangkan nilai keadilan dan kesetaraan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan menciptakan kegembiraan. Nah, kalau pertanyaannya Bu, bermasyarakat di PAUD itu yang bagaimana? Tentunya bermasyarakat yang di PAUD secara sederhananya adalah anak mampu bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan teman sebaya maupun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ini sudah bermasyarakat. Jadi ketika anak-anak mau bermain dengan teman ya, itu sudah bermasyarakat dan bersosialisasi. Tapi ada anak yang tidak mau, misalnya menyendiri. Nah, ini intervensi atau treatment apa yang perlu diberikan oleh guru. Jadi di sini penting sekali kita galakkan atau gerakan kebiasaan bermasyarakat pada anak. Baik Yana dan Bunda, apa yang saya tulis di sini yaitu tentang pengamatan sikap baik di rumah orang tua di sini ya. Kemudian interaksi dengan teman, ini guru ya. Lalu peduli pada lingkungan, ini juga guru. Ketika di sini di hari Senin Fauzi itu ada checklistnya 3 ya semua. Ternyata catatan dari orang tua, Fauzi ini membantu orang tua menyapu. Kemudian catatan dari guru, berbagi mainan dengan teman. Kemudian hari Selasa ternyata ada silang, checklist dan silang. Apa yang terjadi? Ternyata laporan dari orang tua kurang sopan, sering membantah atau sering marah atau mungkin tantrum. Ini bisa dituliskan di sini. Kemudian catatan dari guru, kurang peduli pada kebersihan kelas. Jadi apapun itu hasilnya harus ditulis secara clear dan sesuai dengan kenyataan, fakta gitu. Jangan nanti aja gitu, lupa nanti. Jadi saat itu berdasarkan pengamatan kita tentang anak kita langsung kita tuliskan. Oke, yang terakhir yang ketujuh adalah tidur cepat. Kebiasaan tidur cepat ternyata manfaatnya sangat luar biasa ya. Itu ada 4, menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas. Wah, luar biasa sekali ya. Mari apa yang saya tuliskan di jurnal saya. Baik Yana dan Bunda, di sini yang saya tulis adalah tidur tepat waktu. Diharapkan anak TK, SD kelas rendah 1, 2, 3 itu jam 8 sudah tidur. Karena kualitas tidur yang bagus untuk usia 3 sampai 5 tahun itu adalah 11 sampai 13 jam. Sedangkan untuk usia 6 sampai 13 tahun 9 atau 10 sampai 11 jam. Jadi kalau dimulainya tidur jam 8 itu sangat bagus sekali. Nah, di sini ada contreng-contreng dari Senin. Anak tidur jam 8 malam tidak rewel, dia sudah terkondisi, tertib dan disiplin. Lalu anak sangat ceria dan fokus belajar besoknya. Tapi ketika hari Selasa ternyata ada silang dan hilang.
Apa yang terjadi? Yaitu ternyata Fauzi di hari Selasa itu sulit tidur. Dia tetap ingin bermain gadget. Nah, akhirnya besok pagi tentunya anak tampak lelah dan sering menguap. Nah, ini berkesinambungan sebetulnya. Nah, kadang-kadang memang orang tua itu ketika ingin mendisiplinkan anak yang suka main gadget, itu orang tua perlu menerapkan prinsip 3S, yaitu screen time, screen break, dan screen zona ya. Jadi di screen time misalnya anak-anak ketika bermain tablet, bermain lihat TV, terus bermain gadget, itu perlu diberi aturan waktu. Untuk anak 0 sampai 2 tahun itu 0 jam, tidak boleh sampai umur 2 tahun itu tidak boleh. Kemudian umur 2 sampai 5 tahun itu durasinya 1 jam. Nah, di sini anak kita nih, umur 6 tahun anak kelompok B, itu durasi mainnya gadget boleh 2 sampai 3 jam. Tetapi perlu kita berikan screen break, yaitu ada jeda, tidak 3 jam berturut-turut, ada jedanya. Kemudian kita praktekkan juga, kita berikan pengertian kepada anak, kita kasih screen zona, yaitu di mana di ruang makan, di kamar tidur, di kamar mandi bebas dari main gadget. Kadang-kadang anak-anak yang sudah besar sambil kamar mandi itu ya sambil bawa HP, tidur ya bawa HP. Nah, ini mumpung anak-anak kita itu masih anak-anak yang usia dini, yang masih bisa kita disiplinkan lebih muda, itu kita berlakukan 3S tadi ya. Semoga anak-anak kita nanti bisa fokus dan tidur cepat. Oke Yanda dan Bunda, terima kasih dan semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit wacana bagi panjenengan semua, dan ini tidak mutlak ya. Ini saya sesuaikan dengan kondisi di sekolah saya. Nah, kalau ada elemen-elemen yang perlu ditambahkan, monggo ditambahkan, dan ini hanya gambaran secara garis besar saja. Monggo untuk dilengkapi, nggih. Monggo untuk dilengkapi, dan tentunya perlu diinformasikan kepada orang tua supaya orang tua nanti jujur dan bisa terjadi timbal balik yang baik bahwa jurnal kebiasaan ini tidak masuk dalam penilaian yang harus dituliskan di rapot pun, tapi lebih bagaimana kita dapat menanamkan 8 karakter yang akhirnya akan menghasilkan SDM yang unggul. Jadi memang untuk penanaman karakter kita perlu untuk membiasakan anak supaya anak-anak tadi dapat tidur cepat, bangun pagi, gemar belajar, gemar olahraga, makanan sehat dan bergizi, beribadah dan bermasyarakat. Nah, ini perlu kita tanamkan ke orang tua. Kadang-kadang kalau kita nggak memberikan atau nggak menyampaikan, itu orang tua akan menuliskan yang baik-baik saja, tidak sesuai dengan yang ada di rumah. Tapi kalau kita sampaikan bahwa ini nggak berdampak loh dengan prestasi anak di sekolah, ini hanya kebiasaan saja yang perlu habit ya, yang perlu kita tanamkan ke anak supaya anak-anak mempunyai jiwa yang mandiri, disiplin, tertib dan sebagainya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Apabila ini bermanfaat, monggo untuk di-share, karena berbagi itu indah. Dan pantengin terus Surat Iningsih Channel atau Catatan Nining dan Nining Surat Iningsih yang ada di TikTok saya, IG saya Catatan Nining. Follow, jangan lupa, supaya panjenengan tidak ketinggalan dengan berbagi praktek baik saya yang kadang-kadang hanya saya share di TikTok dan IG, tidak di Surat Iningsih Channel, tapi kadang-kadang saya kasih di YouTube tapi tidak di TikTok dan IG. Jadi lebih baik tiga-tiganya di follow ya. Terima kasih. Salam sehat selalu dari saya. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.